Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Saya 2022 mau ikut main fisik. Wes, Bisa dong? bisa. Oh, oke. Ayo, Dukung saya pasti ya. bisa. Yes, welcome to Tonight Show Premier. Gas. Gaya. Gue lagi kegilaan banget untuk olahraga. Nge-gym. Iya, kan dari kemarin pengen banget membangun Kamu otot-ototnya. ini nih biar pumping dulu, Iya. biar gak kalah. Disapa dulu dong, My Coba, Own Music. lihat olahraga. Badan. Dadanya mana? Dadanya bener-bener, oh gila, busung banget. Enggak gitu. Apa diludahin dulu? Hey, My Own Music nih Dika nggak pernah terekspos nih pemain bassnya nih. Dia malu-malu, pemalu dia. Bahkan kita udah lupa gitu Dika rambutnya sekarang gondrong. Contoh dong tuh, Selmi tuh langsung nyolong dia tuh. Dia Tolong setiap apa? episode Nyolong Xiaomi barang-barang di itu. sini. Dia diangkat jadi ini nih, sekarang jadi drummernya My Own Music. Dulunya apa dia? Dulu petarung bulldog dia. Tadi makan kadal. Petarung bulldog tuh gimana sih petarung bulldog? Kan yang bertarung bulldog. Iya. Bukan dia yang bertarung sama bulldognya. Kenapa sih? Wah kacau loh, kalah Menang lagi. Gak Oke. boleh gitu Xiaomi. Biar tamu kita ini adalah seorang ini idola ya. Tuh. Dari zaman dulu sampai sekarang Vincent pun masih berubah. Kayak masih gitu. ingin mencontoh kehidupan seperti dia. Makanya Vincent sekarang tuh kalau misalnya mau syuting dia lotionin, dia Minyak-minyak gitu. minyak-minyakin gitu kan. Lotion semua sini-sini. Gak sampai bawa-bawa dong. Gue ingin sekali nih, Ya, nggak ini apa-apa karena sih kalau menurut mau. gue Menginspirasi banget dia ya? menginspirasi banget untuk hidup lebih sehat, lebih tepat. Langsung ini deh, adeknya Vincent. Dia juga sehat, adek lu juga sehat. Iya. Adeknya kan juga sehat. Iya. Ini dia, Mas Adera. Wah, Vincent try. Nggak malu lu, nggak malu lu. Malu lu. Malu. Cuman kayak, Mas izin ya duduk di sini ya. Oh iya, Di sini, silakan. ntar ngadepnya belakang. Ya gitu ya. Iya. Mas, Mereka di bawah, giginya di Ya. atas. Dia takut ditinju sama Mas Ade. tapi Mas Ade ini udah jadi ikon ya kalau bisa dibilang ya. Ikon Binaraga. Binaraga, ikon apa ya, Bina Vokalia. Fitness. figur yang sehat, fitness gitu. Mas Ade Ray sebenarnya kan mulai fitness telat kan? Nggak telat banget ya? Soalnya dulu dia cungkring. Lu biar dia ngomong dulu bisa nggak? Bawel banget, sorry Mas Ade ya. Akhirnya bisa masuk ke dunia fitness tuh kayak gimana sih? Iya, ya pertama-tama terima kasih. Sopan banget. Iya bener, orangnya sopan banget. Mas Ade pernah ingat gak? Dulu aku pernah kencing di sebelahnya Mas Ade. Waktu di tim dulu. Oh iya ya. Oh, oke, Tapi mungkin Mas Ade lupa karena Mas Ade kan dulu. tahun 98-an ya kira-kira. Iya tahun segitu Pak, aku lagi kuliah. Aku tuh sampai ngintip-ngintip. Kalau Binaragon tuh gede juga nggak ya gitu. Tapi Mas Ade terlalu rapet sama urinoir jadi aku nggak kelihatan. Kesel deh. Maaf ya Mas Ade ya, maaf. Iya. Penasaran Ada dong, Ade Ray ini penasaran. gitu. Gimana Mas, waktu SMA cungkring kan? Iya. Jadi sebenarnya saya jadi atlet sebenarnya udah dari kecil sih, dari 4-5 tahun saya kan udah jadi olahragawan, udah ikut judo, karate, ikut bulu tangkis. Niatannya sebenarnya mau jadi pemain bulu tangkis Iya, gitu. jadi atlet bulu tangkis ya tadinya ya? Iya, tapi gagal. Udah PB Jarum kan Mas? Ya di Jarum. Di Jarum. Iya. Sekarang kalau nyemes kebayang tuh koknya hancur pasti ya. Terus Mas? Iya, Seneng ya, terus senyum terus, Bang. Iya, terus Cedera, lutut kalau nggak salah. enggak sih, belum. Oh belum. Sok tahu gitu gitu. Biarin aja abang. Tahu. Browsing dia. Iya. Borsing lagi. Ya intinya sebenarnya pokoknya badminton jadi saya gagal sekolah gitu. Jadi badmintonnya nggak juara, sekolahnya nggak naik kelas. Jadi akhirnya saya harus selesai di sana. Nah pada saat saya mengisi waktu luang saya karena saya udah kelamaan jadi atlet, akhirnya ketemulah olahraga panco gitu. Panco dulu. Nah, jadi gara-gara senang panco di SMA, Main-main asal gitu Iya kan? main asal. Akhirnya saya diperkenalkan dengan olahraga yang namanya angkat besi atau angkat beban. Sorry, Mas Ade waktu panco udah gede belum tangannya? Enggak, saya kurus justru. Cungkring masih. Iya, Tapi menang?
Iya menang karena saya kuat kan, maksudnya dari karena dulu saya atlet. senang. Ya Karena kayak bulu tangkis olahragawan. saya juga kan senang smash, saya pemain double. Lalu kalau saya di volley saya juga spiker juga. Olahraganya banyak banget ya. Judo, Tinggi. volley, Iya. semuanya. Dan Saya berhubungan tolak sama peluru tangan. juga kalau Tuh kan. Tolak peluru? Iya kan atletik. Atletik, Mas Ade semua ini cabang. menpora atau gimana sih sebenarnya? Semua olahraga gini. Tapi sebelum kita bahas lagi, ini kita mau tahu nama panjangnya Mas Ade itu adalah I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda. Nah, jadi nama saya Agung Rai, cuma karena saya anak nomor 2 jadi kayak ade gitu. Jadi dipanggilnya Dek Rai, jadi Ade Rai gitu. Adanya ada lagi nggak? Ada. Loh, Ade juga manggilnya? Iya tadinya kan kenapa disebut Ade karena tadinya kan cuma satu gitu. Ternyata ada lagi. nambah. Nambah. Iya. Mas balik lagi. Begitu Jadi kakak Rai harusnya. Panco terus dikenalin dengan angkat beban. Betul. Weightlifting. Iya betul. Ya jadi gara-gara latihan beban itu makanya kenapa akhirnya pelan-pelan kalau berbicara komposisi tubuh, jadi akhirnya ototnya jadi tambah lama tambah naik gitu. Iya. Jadi dari berat saya cuma waktu itu tinggi 183, berat kan cuma 55. Oh tinggi tapi udah tingginya udah. 55 beratnya. Iya beratnya 55, lalu 65 jadi 75 terus jadi naik terus gitu. Kita lihat foto Mas Ade waktu Transisinya masih, iya badannya masih cungkring ya. Kayak apa sih ini dia nih? Ini kecilnya. Itu kecilnya tuh. Ini udah bulu tangkis ya Mas ya? Ini ngapain Iya, itu lagi waktu acara kecil. apa ini? Karena Nah, saya kebetulan anak tentara jadi tiap 5 Oktober pasti ngerayain Hari ABRI. Jadi pada pakai baju Oh tentara. iya. Itu siapa yang di belakang? Niatannya mau jadi tentara tapi gagal. Tinggi banget. Nah ini Buset badannya sewaktu udah saya mulai. ketik-ketik orang. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kering kotak-kotak. Kotak-kotak. Iya, jadi tingginya udah sama sekarang 183. Nah itu yang saya bilang beratnya 55 gitu. Tapi berat 55 pun udah ton banget ya. Itu Mas Ade modelnya yang mana? kayak gitu. Yang paling kiri. Kiri, Oh, iya. Itu celana merah yang tadi foto sama adiknya Enggak. beda lagi. Bukan, beda. Itu kebetulan aja ada Sama. yang... Itu kasihan banget tuh bapak-bapak yang kanannya di bawah tuh. Tiga loh. Ya nggak usah lu pikirin kan dia happy mukanya. Kecuali mukanya tertekan baru. Lihat tapi mendelep gitu. Badannya Iya. bagus semua lagi. Itu bola plastik apa Itu karet? pemain Mas? bulu tangkis. Oh ini pemain bulu tangkis? Ya itu saya di klub Jarum. Di Jarum Kudus, Jarum Jakarta. Mas iya. Ade tuh seliftingan sama siapa di... Saya sama Ardi Bewiranata. Oh, Ardi Wow, iya. Sama Dari Alam Budi dulu emang hitam putih itu? Kenapa? Ardi Black and White. Black and white. Alam Budi Kusuma juga dong. Iya, nah, cuma kalau Alan beda klub kan. Oh, beda klub. Alan di Maksudnya angkatan, Suryanaga, bulu tangkisnya tuh pas Susi di zaman itu ya? Jaya Raya, Ardi sama saya di Jarum. Widih. Tapi kurus pun juga udah Kayak badan petinju ya. Atlet. Atlet, teman kurus atlet. Tuh. cakep. Iya, iya. Wow. Ini kejuaraan Asia saya pertama di Ini pertama Chongqing kali. City di Cina tahun 95. Umur berapa ini berarti ya? Umur 25. Umur 25 Iya. tuh udah ikut kompetisi pertama nih. Di kompetisi internasional Internasional. pertama di Iya. Asia. Binaraguan tuh badan atasnya besar, kakinya tuh nggak apa agak kecil ya? Kalau dulu mungkin gitu ya, tapi kan pelan-pelan lama-lama kita latihan kaki. Latihan. Oh, Posisi awalnya kaki. begitu. Iya, awalnya Kakinya karena kan gede. latihan, karena kaki kan otot yang paling tidak menarik ya, nggak Iya. kelihatan. Iya. Jadi Dan makanya malas juga malas latihannya. latihannya. Iya. Capeknya ampun-ampunan. I hate like days. Mas Ade ada kalau kalian tahu ya, Mas Ade itu ototnya mungkin ada yang aneh, yang dibilang spesial adalah otot bicepnya ya, ada yang nonjol itu Mas Ade ya. Jadi orang kan begini nih. Kalau Mas Ade ada tweet gitu. Ada nongol tweet gitu. dia yang- Itu jadi Itu sampai sekarang Mas Ade. bahan perbincangan lo itu waktu itu. Itu jadi penilaian lebih apa jangan-jangan? Enggak sih, biasa aja mungkin karena udah tambah tua ototnya tambah kelepas-lepas gitu. Tapi dari dulu, wih gitu kan. Mas Ade dulu waktu ikutin kelas apa aja, Mas? Juaranya di kelas apa Sebenarnya aja? saya juaranya awalnya waktu amatir di kelas berat ringan itu berarti 85-90 kg. Ya. Iya. Yang dinilai itu apanya, Mas? Yang dinilai itu sebenarnya keseimbangan. Jadi kalau ada Kiri kanan sama. Iya, kalau terminologinya tuh ada namanya symmetrical, artinya harus simetris, Ya. atas bawah kanan kiri. Yang kedua namanya proportional, artinya harus sesuai proporsinya. Lalu yang ketiga yang namanya conditioning. Conditioning tuh artinya badannya kering nggak gitu, ototnya kelihatan nggak, itu biasanya body fatnya rendah. Dan yang terakhir namanya presentation. Jadi kita ngepost bukan kayak seperti orang narsis mau ngepost gaya, tapi sebenarnya ngepost itu memang ada Tekniknya. iya, jadi ada yang disebut namanya 7 mandatory poses gitu, atau 7 pose wajib yang kita harus lakukan untuk supaya biar bisa juri melihat siapa yang badannya lebih bagus. Jadi dari depan, dari samping, dari belakang. Posisinya kan ada yang begini gitu ya. Ya, Ada itu namanya front double bicep. Yang ini apa? Ada side chest pose.
Kalau Dan itu capeknya ampun-ampunan loh. kalau itu tadi latihan pose aja tugu ya? di pancoran barusan. Lu emang ada gini mas? Gini ada juga. Gue percaya lagi kirain ada. Lu tahu nggak gerakannya apa aja? Jangan sok tahu lu. Nggak tahu, cuma sering lihat doang. Ya kurang lebih itu. Tapi- Jadi ada gerakan-gerakan tertentu. Cuma Mas Ade- capek. Itu juara dunia, maksudnya Mas Ade udah pernah juara dunia kan? Iya, saya juara nasional kan PON juga, lalu saya juara SEA Games, Asian lalu Games. juara Asia, Mister Asia, terus juara dunia di New York sama di California tahun 2000. Dunia di kelasnya. Di kelasnya saya di profesional, jadi nggak ada kelas. Profesional karena tahun 2000. Iya, Jadi nggak ada semua bentuk masuk tuh Iya, Mas Ade iya. menang juaranya gitu. Iya, satu kelas jadi semua ikutan aja semua. Jadi yang pernah juara-juara di amatir, juara overall, dia jadi statusnya berubah dari amatir jadi pro. Gokil. Nah di pro berarti nggak ada kelas, semua ngadu sama. Jadi Tapi Mas berat. Ade pas menang itu apa? Merasa badannya yang spesial tuh di mana sih Mas? Spesialnya sih nggak ada, cuma pala saya kecil makanya badan saya kurang besar. Mungkin nggak serius sebenarnya sih. Serius bisa yang ketawa. Jadi ada perbandingan itu lebih wow gitu Iya kali ya. betul betul. Kalau palanya gede kayak saya nggak bisa menang dong Mas. Susah ya? Besar kepala. Bukan, nggak gitu. Secara literally. Kita lihat Nah ini kalau beberapa video penasaran ya. pose-posenya kayak apa? penasaran. Ini dia nih, Mas Ade lagi pose-pose binaraga. Ya tapi kalau ini bukan pertandingannya. Iya. Ini pemanasan ya. Iya iya. Waduh. Badan bisa begitu ya? Ini Di susah ya untuk bisa Singapura. pose kayak Mas gini. Ade kalau lagi mau tanding, Heeh. sehari sebelum ngecek body fat nggak berapa? Oh iya 5%. 5%? Iya 5. Body fatnya 5%. Iya Gokil. 5. Itu air udah nggak ada di badan Lah Mas ini ya? kok yang baju biru badannya nggak kayak gitu Mas? Nggak, itu kan juri doang. Saya kira peserta Mantan juga. atlet juga. Mantan atlet. Iya mantan atlet. Oh mantan juga? Tapi udah makan banyak kayaknya ya? Makanya mantan. 5, body fat body 5. fat 5%. Ini sehari sebelum tanding nih ya. 5%. Air di badan itu berapa Mas? Dikit banget kan? Itu gimana cara? Sebenarnya nggak ngitung airnya gitu. Nggak Cuma dihitung kelihatannya maksudnya kalau kita looks dry itu hanya kayak pemaknaan aja. Kelihatannya kering gitu, makanya jadi dry. Jadi seolah-olah nggak basah gitu. Tapi Mas Ade minum air waktu sebelum... Saya sih minum aja biasa, cuma nggak banyak lah. Emang jadi kayak ada pantangan juga Ya ya? banyak kayak minum orang air ya? kadang-kadang dia cut air, bahkan mereka 2 minggu. menggunakan diuretik segala atau apa hanya untuk netes doang. menurunkan apa. Buat bikin kering. Iya, tapi kalau kita dietnya persiapannya baik, kita nggak ada kebutuhan untuk menurunkan hal tersebut gitu. Karena Berarti berat ya Mas? ya jadi masalahnya bukan air tapi masalahnya garam. Garam yang menahan yang air, mengikat makanya ya. kenapa jadi dia water retention namanya. Nah Mas, saya 2022 mau ikut main fisik. Wes. Bisa dong. Boleh, bisa. Oh, oke. Ayo, Dukung saya pasti ya. bisa. Ini berbagai perusahaan minyak udah pada mulai Tapi pintu Vincent rajin latihannya luar Iya. biasa. Rajin tapi dulu gini-gini aja Mas, saya juga bingung. Tapi sekarang udah mulai rajin, dia udah mulai kebentuk muscle-nya. Tapi Mas Ade, sebelum pertandingan tuh berarti yang minyakin sendiri atau orang? Nah, minta bantu di backstage ya, minta bantu. Minyak apa sih itu Mas? Oh, iya, Oli itu khusus, apa? Iya, competition Baby oil. Oli lagi. Baby oil. Katanya minyak mie instan ya Mas ya? Bukan ya? competition color. Jadi ada kompetisi color buat competition gitu. Ah. Jadi sebenarnya mirip kayak orang mungkin pakai make up gitu Iya. kalau cewek atau apa. Nah ini kayak make up buat badan. Biar tone-nya buat badan. kelihatan banget. Iya. Kelihatan. Ya tapi dengan catatan kitanya kan badannya udah keras duluan. Iya. Kedua kitanya juga udah tanning juga. Nah abis itu baru pakai itu. Jadi akhirnya jadi lebih Di belakang tuh cuman pumping-pumping doang ya Mas? Iya. Pose-pose itu juga kan bikin, Wah, katanya makanya bilangnya capek. karena kan itu ada nggak bisa lighting pumping. juga, panggung juga, jadi seolah-olah jadi kelihatannya jadi lebih tambah gede lagi gitu. Mas maaf ya, saya ngobrol di depan ya. Iya silakan. Saya, Ups. ini ngobrol lanjut soal binaraga nih. Iya, Gue iya. penasaran soal binaraga. Aku boleh nanya sesuatu? Boleh. Oh iya. Pada saat yang lagi kompetisi itu, Mas, Iya. saingan terberat tuh dari negara mana sih? Yang biasanya selalu ada ya. Yang kayak juara melulu lah. Iya, kayak saingan lah pada masa-masa Ya, muda itu. sebenarnya memang pada saat itu saingannya pasti selalu dari negara maju ya kan, dari Amerika atau dari Eropa pasti lah dari situ. Dulu kan waktu saya baru mulai itu kan saya bertanding kan di akhir tahun 80-an. Iya. Lalu saya bertanding juga di kurang lebih di 90 sampai tahun 2000 itu aja udah 20 tahun yang lalu kan gitu. Jadi memang pada saat itu Indonesia sangat jauh sekali dalam hal fasilitas, dalam hal informasi. Tapi juara itu loh. Luar biasa Mbak Dera. Tapi Mas
Ade kalau flashback lagi ke masa lalu, katanya orang tua justru mempertanyakan. Iya, untuk binaragawan tuh menjadi ngapain sih? binaraga. Apa sih? Karena kan mungkin awalnya atlet voli, atlet judo, Iya. kayak Bulu masa depannya udah tangkis. lebih Mungkin jelas. kalau awalnya iya kan mungkin ngapain sih ngangkat-ngangkat mendingan bersihin rumah kan gitu. Tapi setelah saya buktiin dengan saya punya prestasi, justru kan akhirnya justru malah membanggakan orang tua. Jadi saya malah bersyukur karena orang tua saya dari awal saya berkarir sampai selanjutnya gitu ya terus mendukung. Apalagi kayak ibu saya malah masakin saya kan. Jadi kan kalau nggak karena ibu saya juga istilahnya kayak masak makanan sehat tiap hari kan capek gitu. Sorry Mas, ini hadiah dari Binaragawan itu besar nggak sih Mas? Enggak sih. Bahkan pada saat itu kan nggak ada uangnya juga. Hadiahnya apa kalau bukan uang? Piala. Hadiahnya Prestis aja, piala aja. pujian dan penguatan hati. Itu Mas yang saya mau tanyain soal dunia binaraga. Sekarang kompetisi Sekarang lokal aja udah jarang banget. Untuk persiapan, dana yang disiapkan itu jauh lebih banyak dibandingin hadiahnya. Iya betul. Dan ya udah nggak jadi masuk ajang olahraga. Tapi rutin justru juga. kesalahpahamannya kan di situ. Ketika sekarang dunianya kan makin materialistik. Iya. Jadi kita itu selalu pamrih gitu. Dulu waktu jadi atlet kan kalau bisa dibilang kan dulu kan kita juga nggak tahu mau juara atau enggak. Benar. Jadi kalaupun juga nggak juara kan emang senang olahraga, senang latihan. Jadi waktu pun juara kebanggaan bisa ikut dalam kegiatan tersebut, kenal banyak teman, punya pengalaman yang banyak. Itu kan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang kita dapetin. Ini bener nih. Dulu kebetulan juga kayak bonus, kayak saya misalnya SEA Games waktu dulu tahun 97. Kalau kayak sekarang kan misalnya kita multi event kan dapat hadiahnya kan luar biasa ya. iya. Bisa Miliaran ya. ratusan juta, miliaran ya. Ah. Kalau dulu saya dapatnya cuma 25 juta, tapi itu pun juga dalam bentuk asuransi. Iya benar, jadi dalam bentuk asuransi udah tuh. Asuransi motor, gimana motor nggak punya. Iya asuransi, jadi pada saat itu saya tanya, saya bilang boleh gak kalau seandainya saya nggak usah dikasih asuransi deh, lumayan uangnya 25 juta buat saya. Dia bilang boleh, tapi tunggu 5 tahun. Jadi 5 tahun lagi baru bisa diuangkan. Akhirnya ditunggu nggak sama Mas tadi? Ditunggu misalnya. 25 Jadi juta. memang pada saat itu memang kalau bisa dibilang memang kita juga nggak terbiasa juga dengan beranggapan adalah bahwa jadi olahragawannya itu ternyata bisa punya uang atau apa yang enggak gitu. Tapi saya dari dulu sih cukup mandiri untuk saya nggak pernah merasa bahwa Duit dari situ gitu ya? Iya duit dari situ saya nggak pernah merasa itu. Berarti Mas Ade tuh dapat uangnya dari mana? Untuk latihan kan tadi butuh modal segala macam. Sebenarnya kalau dibilang latihan butuh modal sih sebenarnya nggak terlalu juga. Makannya Hidup ya untuk Ya maksudnya makanannya makanan biasa. juga mahal. Iya sebenarnya sih nggak mahal juga ya karena kan Iya juga sih, nggak ya. saya nggak pakai suplementasi pada saat itu juga. Saya makan cuma yang gampang-gampangnya kan telur juga kan nggak susah-susah Putih juga. telur. Putih telur paling dada ayam, kadang ikan, kadang tempe waktu tahun 98 waktu lagi krisis makannya jadi tempe gitu. Jadi nggak banyak juga sih sebenarnya. Lah pengetahuan tentang makanan-makanan itu dari mana? Kan Dari dulu belajar zaman dulu belum ada sendiri. YouTube ya. Iya betul, belajar Dari mana? sendiri dari buku-buku, dari textbook, dari buku bodybuilding encyclopedia dan sebagainya. Nah dulu saya waktu tahun 93 pertama kali saya ikut PON. Nah waktu PON itu saya juara 2 waktu itu untuk pertama kalinya. Saya dapat pada saat itu dapat uang kan 5 juta rupiah sebagai itunya. Nah karena kebetulan dulu dolarnya belum ada Nggak berapa nyampe. ribu, nggak sampai 15.000 lah ya. 2000-an. nggak sampai 2000 juga, Iya. cuma sekitar 1000-an. Nah dari uang 5 juta itu saya dapat jadi kurang lebih hampir sekitar 3.000 atau 4.000 US dollar. Nah dari 3.000 4.000 US dollar itu $600 saya beliin tiket ke Amerika. Oh, di bawah. Saya beliin tiket ke Amerika waktu itu $600. Sisanya uang itu 2.500-an sampai 3.000 saya simpen buat hidup saya di Amerika selama 6 bulan. Saya tinggal di Virginia waktu itu di Washington DC. Itu ada tujuan apa waktu itu? Saya latihan. Jadi saya nebeng sama teman saya yang kuliah di sana. Nah, abis itu udah tiap hari saya latihan aja. Nah, buku saya dapat dari toko buku. Jadi ke toko buku, ambil buku, saya punya catatan. Jadi semua buku saya catat. Jadi saya catat, jadi saya nggak usah Wah, beli. effortnya ya. Ya tapi effortnya. Iya, Effortnya nah luar abis itu biasa. saya praktekin. Nah pulang dari Amerika 6 bulan berat saya turun 15 kilo. Bukannya tambah gede. Iya, kenapa? Kenapa? Karena Bisa tambah ngirit turun? makan, ngirit makan sayanya di sana. Jadi turun berat saya. Nah tapi Ilmunya kan nambah. Ilmunya nambah. Nah sejak itu di Indonesia tahun 94
awal Januari sampai Juni saya di Washington DC. Pulang Juni saya pelajari semuanya apa yang saya dapat dari buku itu, saya praktekin di Indonesia. Di bulan Desember 94 saya juara nasional. Wow. Bisa, pikirannya hebat banget loh. Iya. Effortnya Padahal luar biasa. Kuliahnya juga hubungan internasional tadi. Iya, saya kuliah hubungan internasional. maksudnya Waktu itu jadi pas tahun 94 itu saya udah selesai kuliah Iya, itu. udah selesai, kan, Udah maksudnya. selesai, jadi saya pikir saya cuti aja. Jadi saya ambillah itu gitu. Jadi teman Nekat saya itu kebetulan kuliah di sebenarnya. sana, dia kan punya tempat tinggal, jadi saya nggak bayar tempat tinggal. Tapi bukan nekat sih, ini udah terpikirkan mau ngapain ya. iya. Tapi di sana. kalau sekarang ngomongin soal atlet binaraga sendiri, Ya, jadi bisa jadi profesi yang menghasilkan nggak? Sebenarnya justru malah sekarang ini kan opportunity menjadi besar, apalagi kayak sekarang ngajar di jadi apa ya istilahnya sekarang punya berbagai sosial media yang memungkinkan kita untuk berbagi. Iya. Ada yang jadi YouTuber, ada yang mungkin jadi TikTokers Instagram, TikTokers misalnya atau jadi apa. Dan itu kan ada penghasilan yang mereka bisa dapatkan. Tapi sekarang sih kayak jadi personal trainer itu kan layak sekali ya. Untuk hari ini tuh layak sekali kalau sekarang karena industrinya besar. Tapi kalau zaman dulu kayak saya misalnya saya bilang, ayo latihan sama saya bayarnya segini kan orang bingung. Dalam arti ngapain saya bayar kamu sejam kalau seandainya itu harganya udah setara dengan 1 bulan saya latihan kan gitu kan. Jadi karena nggak terbiasa gitu. Nah jadi makanya kenapa dulu pelan-pelan ajarin dulu gitu bahwa ada loh ini profesi personal trainer tuh seperti ini. Nah makanya dulu klien-klien awal saya dulu orang bule semua kan gitu. Karena dia yang udah biasa untuk Udah hire tahu ya. trainer. Tapi dikit-dikit teman saya ikutan juga ngikutin profesi itu. Sampai akhirnya semuanya udah ikut, ya udah saya jadi nggak berprofesi itu lagi. Yang ada bikin tempat gym itu. ya yang ada saya bikin sekolah Iya, bikin sekolah personal juga. trainer. Dan sekarang kan Mas Ade masih ada gymnya masih jalan. Rai Ade Fitness Rai. berapa cabang Fitness udah. Club. Kemana-mana. Itu masih di mana aja sekarang Mas Ade? Bali, Iya, Bandung. Iya, Bali, Bandung. Jakarta. Saya tinggalnya di situ sih. Maksudnya saya tinggal di Bali, saya tinggal di Bandung. Nah, terus kemarin pandemi gimana Jakarta, efeknya iya. Mas Ade? Efeknya ya gagal total. Berat. Tapi sekarang udah mulai Ya bangkit mudah-mudahan kembali masih bisa hidup dan bisa berjalan lah. Karena memang sebenarnya yang jadi tantangan ke depan itu adalah bahwa sangat unik ketika kita sesungguhnya adalah pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya. Iya, betul. Kalau gym itu, kalau istilahnya bahasa terminologi itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP namanya. Iya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana orang gara-gara dia nge-gym akhirnya dia punya pola hidup yang lebih sehat, badannya jadi lebih sehat. Imun lebih akhirnya kuat. imunnya lebih kuat. Nah justru kita yang sesungguhnya yang melakukan yang namanya flattening the curve itu sendiri. Karena apa? Karena kan kalau dia nggak nge-gym, dia nggak meningkatkan imunitasnya, berarti potensi dia untuk akhirnya bisa masuk rumah sakit kan menjadi lebih besar. Nah cuma Investasi memang dari yang situ. terjadi hari ini tuh gym itu masuknya bukan di departemen kesehatan, bukan di departemen Lifestyle, olahraga, betul ya? bukan di departemen pendidikan, tapi kita ini masuknya di departemen pariwisata. Oh iya. Nah jadi makanya kenapa akhirnya berbagai kebijakan-kebijakan di departemen tersebutlah yang akhirnya disamakan dengan kayak seperti misalnya kayak nightclub, tempat-tempat Iya, iya. wisata, restoran, gitu tempat ya. wisata dan Mall. sebagainya. Makanya jadinya kalau secara kita hitung-hitungan ekonomi, orang yang punya gym itu akhirnya nggak punya kemampuan untuk bisa mengembangkan gymnya untuk menjadi satu tempat yang layak gitu. Makanya semakin gymnya semakin besar, malah semakin berat untuk Iya, iya. menjalankan kewajibannya. Ya makanya masa pandemi ini banyak banget mega gym yang tutup. Akhirnya Tutup kan sekali beberapa sekarang tempat ini, yang tutup. ya bukan cuma di Iya. Indonesia ya, tapi di hampir Semuanya. Oh ini saya baru tahu. Saya Aku baru baru ngeh. tahu. Kalau ini masuknya pariwisata Iya, ya? Masuknya kok pariwisata ya, Makanya tempat-tempat kebugaran ya. Ketika Iya. ada PPKM level berapa yang tinggi tuh jadi benar-benar tutup semuanya total. kena. Jadi akhirnya kita dianggap sebagai seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan itu. Tapi itu boleh mudah-mudahan ke depan Bisa bisa menjadi diubah, pertimbangan. ya. Kenapa? Karena dulu orang nggak tahu ada fitness center. Iya. Fitness center dulu attach-nya sama spa, sama panti pijat, Betul. sama nightclub. Iya. Nah jadi makanya kenapa dianggap sama di sana. Nah tapi sekarang yang terjadi fitness center akhirnya menjadi dari kata namanya sendiri ada pusat kebugaran. Kebugaran. Di mana yang datang ke sana adalah orang yang mau sehat. Kan menyenangkan kalau seandainya rakyat sehat itu pasti negara itu diuntungkan. Betul. Nah justru sarana olahraga seperti fitness center, sports center, atau mungkin tempat-tempat olahraga lainnya, kan mereka sebenarnya yang mendukung sehingga akhirnya terselenggara yang namanya istilahnya masyarakat yang Sehat. lebih sehat. Iya, Nah tapi yang terjadi dalam mereka menjalankan usahanya malah mereka nggak bisa menjalankan usahanya karena semuanya pada bangkrut. Sering banyak yang protes.
kok justru pusat kesehatan malah ditutup gitu, Iya, yang pusat tempat-tempat kesehatan mall, jadi tempat berat. ini malah dibuka kayak Betul, gitu iya, kan. iya, Ya mudah-mudahan Ya. ya tahun-tahun mendatang lah, Kebijakannya, sebentar ya. lagi kan udah mau tahun depan Kalau nih. itu memang tantangannya karena memang kecerdasan kita manusia terutama juga di Indonesia akan kesehatan itu memang masih rendah gitu ya. Jadi kalau kebalikan dengan kecerdasan kita akan keuangan kan tinggi Ya. gitu. Kecerdasan akan kesehatan kita jongkok. Mas, terakhir Mas, ini berhubung saya pengen nanya bagaimana di umur yang Iya ini dari tadi gue mau 51 nanya Mas Ade. lupa lagi. Iya. Kok bisa Dengan tetap begini badan gitu? kayak gini. Ini gue lagi bener-bener, Iya, iya. gue pengen makin tua jadi kayak Benjamin Button gitu, semakin fit. Makin Justru fit, itu gue makin pengen muda. ngebales yang dulu-dulu gue Betul pasti lewat bisa. gitu. Iya pasti bisa. Gimana Mas bisa ngejaga? Kan bilang, wah lu nge-gym nanti udah tuanya kendor lo apa? Kan banyak yang bilang gitu. Kalau tuh. nggak banyak latihan tuh turun-turun semua. Nah mendingan kita khususin aja yang untuk itu. Kita bikin Oh, klinik boleh cicet bareng juga sama ya. Mas Adira. Iya, ya. iya. Oh boleh juga, nanti kita Ya, sambung nanti Mas kita ya. sambung ya. Kita sambung di Dengan episode berikutnya bersama Mas Ade Rai Klinik. Ya. Iya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas!